Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisarah dari kelas 3B akan menyampaikan materi dengan judul Bidang-bidang Manajemen Pendidikan. Pada judul ini ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu manajemen peserta didik, dan yang kedua yaitu manajemen tenaga pendidik. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu manajemen peserta didik. Di manajemen peserta didik ini ada dua materi. Yang pertama yaitu pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik ini ialah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari ia masuk sampai ia keluar nantinya. Manajemen peserta didik sebagai sistem dari pendidikan manajemen ialah pencapaian sesuatu melalui usaha yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan orang-orang. Lalu manajemen ini ialah suatu rangkaian tindakan yang dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi. Manajemen peserta didik sebagai penunjang dari efektivitas. Pendidik kemajemukan efektivitas belajar dapat terlihat dengan adanya hasil dari belajar itu sendiri. Belajar ialah berusaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, berubahnya tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Manajemen kesiswaan memiliki tujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan dari sekolah. Yang kedua yaitu ruang lingkup dari manajemen peserta didik. Jenis-jenis kegiatan manajemen peserta didik dapat diidentifikasi dengan cara mendeskripsikan dalam proses perubahan dari sekolah tersebut. Manajemen peserta didik sedikitnya terdapat 3 tugas utama yang perlu kita perhatikan dalam manajemen, yaitu yang pertama penerimaan dari peserta didik itu sendiri, yang kedua yaitu ketatausahaan peserta didik, yang ketiga atau yang terakhir pembinaan bakat dan minat. Lalu selanjutnya ada peran guru dalam proses manajemen peserta didik. Peran guru ini sebagai pendidik, guru sebagai sumber belajar, guru sebagai fasilitator atau pemandu dari wisata itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu guru sebagai konselor. Pembahasan yang kedua yaitu tentang manajemen tenaga pendidik. Di sini pendidik ialah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, seperti berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tenaga kependidikan yang berada di dalam satuan pendidikan tertentu apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ialah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Seorang tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan diangkat dan didaya gunakan untuk menjalani tugas-tugas yang sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing, dan mendukung semua program-program yang disusun oleh kepala sekolah untuk tercapainya sebuah tujuan sekolah dengan efektif dan efisien. Lalu ada ruang lingkup dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikan.
meliputi perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu salah satu bagian penting dari fungsi manajemen yang tidak boleh kita lewatkan. Fungsi perencanaan atau planning ialah satu penentu dari program bagian personalia atau SDM yang akan membantu tercapainya visi, misi, dan tujuan yang telah disusun oleh suatu lembaga kependidikan. Lalu yang kedua yaitu ada pengadaan atau perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu proses yang menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaan ataupun organisasi. Yang ketiga yaitu ada pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu sebuah program untuk membina sumber daya manusia baik administrasi maupun edukatif di lingkungan lembaga pendidikan. Pembinaan ini lebih berorientasi pada pencapaian standar minimal, yaitu diarahkan untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugasnya sebaik mungkin dan menghindari dari pelanggaran. Sementara pengembangan lebih berorientasi pada pengembangan karir para pegawai, termasuk upaya manajer untuk memfasilitasi mereka supaya bisa mencapai jabatan atau status yang lebih tinggi lagi. Lalu kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan ini sangat urgent untuk dilakukan seorang kepala sekolah jika tidak ingin di perjalanan karir dan masa tugas para tenaga pendidik dan kependidikannya akan mengalami kemunduran serta melemahnya kinerja mereka yang mengakibatkan pada buruknya kualitas kerja dari mereka itu sendiri. Lalu di sini ada kesimpulannya, yaitu manajemen peserta didik ialah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik itu sendiri dari sekolah. Manajemen ialah suatu rangkaian tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu administrasi. Lalu yang keduanya yaitu tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam proses pendidikan, memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ialah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik yang dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi dari pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan, pengembangan, dan pemberhentian. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya dengan judul bidang-bidang manajemen pendidikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.